إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah azza wa jal was-sam'i wa ta'ati wa in amarakum abdun fa inna may ya'ish minkum fasayarah khilafan katsira. Abdu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Abdu bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadratul muhtaramin, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang mubarakah ini kita kembali dapat melanjutkan kajian tadabbur Quran kita. Salawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan seluruh sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah di jalan Islam, dan kita tentu berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah menguatkan kesabaran dan keistiqomahan kita untuk menapaki jalan kemuliaan, yakni jalan Islam sebagaimana yang telah diwariskan sebagai suatu risalah dari Allah Subhanahu wa taala oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang dirahmati Allah, kajian kita untuk kesempatan sore hari ini masuk pada pembahasan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat yang ke-94 ya.
kemarin sudah 94, 95. Jadi pada ayat ke-94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, in kanat lakumud darul akhirah, apabila negeri akhirat itu memang hanya diperuntukkan kepada kalian saja, orang-orang Yahudi, yakni surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi saja, indallahi khalisatan, oleh Allah secara khusus kepada orang-orang Yahudi, min dunin nas, tidak kepada umat manusia yang lain, sebagaimana yang mereka nyatakan, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka hendaklah kalian mengharapkan kematian, kata Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Perintah Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bantahan atas pernyataannya orang-orang Yahudi bahwa surga itu hanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang selain Yahudi. Maka kata Allah kepada baginda Nabi, serulah mereka orang-orang Yahudi itu untuk berharap akan kematian, kalau memang mereka orang yang benar. Sebab ketika mereka mati, apabila surga itu memang diperuntukkan buat mereka, maka pastilah mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Dan itu kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-94 ini dan ke-95. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan wala yatamannahu abadan, dan mereka tentu tidak akan pernah berharap kematian itu selama-lamanya. Mengapa? Bima qaddamat aydihim, lantaran dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Mereka sadar akan perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang dari agama mereka, dari kitab mereka. Mereka menyadarinya, dan tentu karena itulah mereka tentu tidak akan pernah berharap akan datangnya kematian kepada mereka. Ketika mereka diminta untuk berharap agar mereka berharap datangnya kematian, tentu mereka tidak akan pernah berharap demikian. Sebab mereka menyadari bahwa diri mereka itu telah penuh dengan dosa-dosa akibat penyimpangan mereka yang mereka lakukan terhadap ajaran-ajaran nabi-nabi mereka. Termasuk juga bahkan yang paling parah itu adalah bahkan membunuhi nabi-nabi dan utusan-utusan Allah. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui perihal orang-orang yang zalim. Itu yang kemarin telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada ayat ke-96-nya. Allah berfirman pada ayat yang ke-96, wala tajidannahum akhrasun nasa ala hayati wa minal ladina asyraku. Wala tajidannahum, dan kalian pasti akan mendapatkan mereka, yakni orang-orang Yahudi itu, ya, pasti di sini disebut
Allah menggunakan lamnya lam taukid. Wala, lamnya bukan lam nahi, bukan lam yang menyatakan negasi atau tidak, tapi lam yang menyatakan pasti. Wala tajidannahu, kalian, yakni baginda Nabi dan orang-orang yang beriman, pasti akan mendapati orang Yahudi itu, akhroson nasa ala hayatin, orang yang paling akhros ini orang yang paling rakus, ya, orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Orang yang paling rakus, akhroson nas, ya, orang-orang yang paling rakus, paling tamak, ala hayati wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak lagi daripada orang-orang musyrik. Bahkan kata Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Yawaddu ahaduhum, bahkan masing-masing mereka itu berharap, sangat berharap, lau yu'ammaru alfasanatin, mereka diberikan usia sampai 1000 tahun. Jadi orang-orang Yahudi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat berharap hidup selama-lamanya. Jadi kalau dulu ada penyanyi Khairil Anwar, pernah dikenal ini, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Syairnya Khairil Anwar. Tapi Khairil Anwar itu Muslim, dia tahu dia kalau memang itu hanya sekedar ungkapan yang untuk menunjukkan ketinggian cita rasa bahasanya, gitu, karena beliau seorang penyanyi. Tapi kalau orang Yahudi ini sudah benar-benar itu merupakan ungkapan dari hati yang paling dalam bahwa mereka itu ingin hidup selama-lamanya. Jadi pada ayat yang ke-95 itu kan Allah mengatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka itu tidak akan pernah berharap datangnya kematian kepada mereka. Mereka orang yang paling takut mati. Sebab apa? Sebab mereka sadar akan bima qaddamat aydihim, apa yang sudah mereka perbuat, apa yang sudah diperbuat oleh tangan-tangan mereka itu berupa segala macam tindak kedurjanaan. Dan kemudian oleh Allah ditambah lagi wala tajidannahum akhrason nasa ala hayatin. Dan engkau pasti mendapati mereka itu akhrason nasa ala hayatin, orang yang paling tamak, orang-orang yang paling rakus akan kehidupan dunia, akan kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Dan mereka itu masing-masing mereka bahkan law yu'ammaru alfasana, berharap seandainya mereka bisa diberikan usia sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Padahal kalaupun mereka, oleh Allah itu dikatakan, kalaupun mereka seperti itu tidak akan menjauhkan mereka dari azabnya Allah. Artinya Allah mengetahui bahwa meskipun mereka itu diberi usia yang panjang, kehidupan mereka itu tidak akan kemudian
berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Jadi tidaklah hal itu ya, akan bisa menjauhkan mereka itu dari azabnya Allah. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala basirum bima ya'malun, Maha mengetahui, Maha melihat bima ya'malun, akan apa-apa yang mereka lakukan, Nah, jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam hal ini kita bisa memahami dari ayat ini, Allah sekali lagi menegaskan karakternya orang-orang Yahudi, bahwa mereka dikatakan di sini adalah orang yang paling rakus akan kehidupan dunia, orang yang paling rakus. Ahrasun nasa ala hayatin. Nah, kerakusan mereka itu tentu ditandai karena mereka itu sudah tidak lagi memiliki keyakinan yang sempurna akan kehidupan akhirat. Kalaupun toh mereka mengatakan masih memiliki atau meyakini tentang agama, tapi keyakinan mereka itu sendiri telah terpatahkan dengan perilaku, dengan sepak terjang mereka. Dengan sepak terjang mereka yang digambarkan di dalam Al-Quran itu sangat keji, bahkan terhadap orang-orang yang sejatinya mendapatkan kedudukan mulia di tengah-tengah mereka, yakni para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul ini, kalau kita kaitkan dengan posisi utusan, delegasi suatu negara misalnya, datang berkunjung. Nah, ini kan yang namanya delegasi, ini kan harus mendapatkan penghormatan yang baik, yang bagus. Sebab mereka itu orang-orang mulia, orang-orang yang mulia. Ketika suatu negara misalnya mengirimkan delegasinya kepada negara yang lain, maka negara yang lain itu harus atau wajib untuk memberikan penghormatan, memberikan pelayanan terbaik kepada delegasi tersebut. Sebab itu sama artinya dengan memberikan penghormatan atau memberikan penghargaan kepada negara yang bermaksud untuk menjalin hubungan lewat delegasinya itu. Tapi ketika kemudian delegasi itu justru mendapatkan pelecehan, penistaan, apalagi sampai dibunuh delegasi itu, maka itu bukan hanya sekedar merupakan sikap melecehkan atau menistakan orang yang menjadi delegasi itu, tapi justru malah melecehkan atau menistakan negara yang mengirimkan delegasi itu. Kan begitu. Sehingga akhirnya, dan itu benar-benar disadari oleh siapapun. Makanya kemudian itu menjadi semacam konvensi.
menjadi sebuah konvensi. Konvensi ini aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis tapi disepakati oleh semua kalangan bahwa delegasi itu atau utusan itu wajib untuk mendapatkan penghormatan yang setinggi-tingginya. Jadi tidak ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri kan sudah menyatakan bahwa delegasi itu diangkat oleh Allah dari kalangan mereka sendiri. Allah mengangkat delegasi atau Allah mengangkat para nabi dan rasul untuk orang-orang Yahudi itu, untuk Bani Israel itu, bahkan dari kalangan mereka sendiri. Tidak diambilkan dari bangsa yang lain. Tidak diambilkan dari bangsa yang lain, dari umat manusia yang lain, begitu. Tapi justru diangkat oleh Allah dari kalangan bangsa mereka sendiri. Nah, ini kan sekaligus justru menunjukkan bagaimana Allah hendak memberikan kedudukan yang setinggi-tingginya bukan hanya kepada Bani Israel, bukan hanya kepada para delegasi yang oleh Allah diangkat itu, yang diangkat sebagai nabi dan rasul, tapi Allah hendak memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bani Israel itu sendiri. Makanya kemudian dalam satu ayat Allah berfirman, "Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israil, udzkuru ni'mati allati 'alaikum. Jadi ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian, kata Allah. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh aku, kata Allah, hendak memberikan kedudukan atau hendak menganugerahkan keutamaan kepada kalian 'alal 'alamin, atas seluruh umat manusia, kata Allah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Kita bisa melihat bagaimana Bani Israel itu atau Yahudi itu justru malah mereka membunuhi para utusan itu. Para utusan yang itu dari kalangan mereka sendiri, ya, dari kalangan bangsa mereka sendiri. Mereka tahu itu asal usulnya, jelas itu. Mereka sangat mengetahuinya. Mereka mengetahui nasabnya, kalau memang mereka itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Tapi kemudian mereka bunuh. Dan mereka juga mengetahui dengan jelas siapa yang mengutus mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka melecehkannya, menistakannya, bahkan membunuh. Nah, itulah, maka hal semacam itu justru tidak, kalau dalam bahasa internasional, bahasa politik internasional itu sikap menyatakan perang gitu. Kalau membunuh delegasi atau melecehkan delegasi atau mengusir, jadi mengusir para diplomat, itu kan seperti bentuk menyatakan bermusuhan. Jadi kalau misalnya mengusir para duta besar dan para diplomat itu sebenarnya sudah menyatakan bentuk bermusuhan. Seperti dulu Bung Karno itu kan pernah, ketika beliau itu dekat-dekatnya dengan negara-negara Gestapo itu, lalu negara-negara Barat pada diusir oleh Bung Karno, para utusannya. Nah, karena itulah ma'asyiral para hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa melihat hal yang wajar ketika kaum Yahudi itu mereka terhadap bangsanya sendiri, terhadap orang-orang mulia dari kalangan bangsanya sendiri, mereka sedemikian mudahnya menistakan, melecehkan begitu. Apalagi
Apalagi ketika mereka menghadapi bangsa lain. Ketika mereka menghadapi bangsa lain. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang bagaimana konstelasi politik yang terjadi saat ini, ya, di mana hari-hari ini kita disuguhkan dengan peristiwa invasi atau penyerangan yang dilakukan secara membabi buta. Jadi kalau sudah dikatakan membabi buta ini berarti memang sudah derajatnya derajat hewan. Makanya yang disebut babi gitu kan. Membabi buta lagi. Berkataku ya. Itu bahkan dikatakan di hari yang ke-6 sekarang ini, sudah hari ke-6, sudah lebih dari serangan balasan yang dilakukan Israel itu sudah hampir 3.000. Hampir 3.000 gedung-gedung bangunan itu luluh lantak, dibombardir oleh pasukan Zionis, oleh pasukan Zionis Yahudi. Dan lebih dari 2.500 korban jiwa dari kalangan rakyat Gaza khususnya yang meninggal dunia atau kita menyebutnya syahid, ya, karena mereka dibunuh oleh para agresor Zionis Yahudi. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana mereka, sikap dan pandangan mereka terhadap bangsa yang lain. Bahkan kalau dalam bahasa tradisional mereka, mereka menyebut bangsa selain Yahudi ini sebagai goyim. Goyim ini kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia tidak jadi. Bukan manusia jadi-jadian, manusia tidak jadi. Ibaratnya seperti mau buat donat, bahan-bahannya kurang gitu. Bahan-bahannya kurang atau apa istilahnya? Adonannya itu kurang matang sehingga tidak jadi. Jadi mereka menyebut begitu. Manusia selain Yahudi itu, kalau dalam bahasa tradisional mereka, dalam bahasa spiritual, dalam bahasa keagamaan mereka itu, manusia selain Yahudi itu disebutnya goyim. Jadi goyim ini manusia tidak jadi. Nah, ini menunjukkan bagaimana rasialisme mereka. Apa namanya? Mereka itu sangat rasial. Jadi terlalu parah di dalam memandang manusia selain mereka, sehingga bagi mereka itu bukan merupakan satu hal yang salah, katakanlah mungkin begitu, upaya untuk membumi hanguskan Palestina atau Gaza. Padahal mereka juga mengetahui bahwa yang mereka bombardir, yang mereka hujani dengan peluru-peluru kendali itu bukan rumah-rumahnya hewan, bukan kumpulan-kumpulannya kambing, tapi manusia yang mereka tidak bisa kemana-mana. Sebab penduduk Gaza ini mereka sudah ibaratnya hidup di dalam penjara.
memang mereka itu ada batas yang disebut dengan batas Rafah ini. Batas antara Gaza itu, batas Rafah ini dengan Mesir. Jadi selain mereka berbatasan dengan teritorial Israel, yang oleh Israel itu sudah diblokade selama 16 tahun lamanya, itu sudah diblokade, mereka juga masih memiliki batas teritorial itu dengan Mesir sepanjang lebih kurang 15 km. Jadi Gaza ini sebenarnya mungkin kalau diterritorikan itu ya seperti kecamatan Kalianget lah. Ukurannya itu sekitar 15 km sama 7 km. Mungkin masih lebih luas. Ya seperti itulah mungkin. Nah, di situ berkumpul lebih kurang 2,2 juta penduduk. Itu merupakan wilayah paling padat di dunia, Gaza. Wilayah paling padat. Ya bisa kita bayangkan teritorial sejauh itu 15 kali 7 km itu dihuni oleh 2,2 juta penduduk. Dan mereka tidak bisa berbuat banyak sebab Israel selama 16 tahun itu sudah memblokade mereka. Memang ada batas teritorial mereka dengan Mesir, tapi ternyata negara Mesir pun juga memberlakukan kebijakan yang sama seperti Israel. Ya, ini tidak memberikan keleluasaan kepada penduduk Gaza itu untuk melalui wilayah mereka dan memenuhi kebutuhannya. Akhirnya penduduk Gaza itu kemudian membuat terowongan-terowongan yang dalam beberapa tayangan itu sampai mereka terowongan-terowongan tikus yang harus merangkak begitu sepanjang berkilo-kilometer untuk bisa masuk ke wilayah Mesir dan membeli berbagai kebutuhan hidupnya, lalu masuk lagi ke terowongan. Nah, akhirnya beberapa waktu yang lalu diketahui ini oleh Israel. Bukan Israel, oleh Mesir. Oleh pemerintah Mesir diketahui, akhirnya mereka kemudian juga menutup terowongan itu dengan air, disiram dengan air. Dan sebagian yang lain ditutup dengan apa itu namanya? Dan sekarang itu ada cor-coran berbentuk lempeng itu yang kemudian ditanam ke tanah untuk jadi pagar. Nah, itu sampai tembus ke terowongan-terowongan. Bisa jadi memang itu juga buah dari kebijakan, atau dampak dari perjanjian kerjasama Israel dengan Mesir. Karena Israel dengan Mesir ini memang negara yang sudah menjalin hubungan politik sudah sejak zamannya Anwar Sadat kalau tidak salah. Anwar Sadat. Nah, dia diinisiasi oleh Jimmy Carter itu. Camp David itu. Nah, itu yang terjadi dengan kaum muslimin di Gaza. Nah, apalagi kemudian sekarang Israel itu sudah memberikan ultimatum penduduk Gaza untuk mencari perlindungan sebab pasukan Zionis itu akan memulai serangan darat mereka. Karena itulah memang akhirnya ada para analis yang memunculkan sejumlah semacam teori-teori. Jadi kan memang peristiwa ini kan didahului oleh adanya serangan apa istilah? Kalau Hamas itu kan kemudian menyebutnya sebagai badai Al-Aqsa gitu ya. Hamas memulai serangan pada hari Sabtu minggu yang lalu itu secara mendadak hingga akhirnya kemudian bisa menerobos blokade itu dan
sampai menduduki beberapa kota-kota di pesisir, di perbatasan dengan Hamas. Nah, setelah sebelumnya juga menghujani kota-kota tersebut yang berbatasan dengan Hamas itu dengan hampir 4.000 sampai 5.000 peluru kendali. Nah, ada yang kemudian mengatakan bahwa serangan Hamas itu bisa jadi memang pihak Yahudi sendiri yang menginisiasi. Pihak Yahudi sendiri, pihak Zionis sendiri itu yang menginisiasi, maksudnya itu mengkonspirasi, ya. Karena Hamas sendiri itu sejak 2 tahun terakhir itu memang pihak Hamas ini kan organisasi yang mengendalikan Gaza. Kalau jadi di Palestina sekarang yang sudah dikuasai oleh Israel ini ada 2 wilayah besar yang masih di pemerintahannya itu diatur oleh Palestina, yakni Gaza. Di situ yang mengatur itu adalah Hamas, dan tepi barat. Kalau tepi baratnya yang mengatur Fatah, TLO atau Fatah. Dulu tokohnya Yasser Arafat. Nah, kalau Hamas ini 2 tahun terakhir ini sudah mereka tidak lagi mengambil langkah konfrontatif dengan pihak Zionis. Jadi Hamas itu lebih konsentrasi ke arah bagaimana meningkatkan keadaan hidup masyarakat Gaza. Sehingga sudah kita kan tidak pernah mendengar lagi konflik-konflik bersenjata antara Hamas dengan pasukan Zionis. Tiba-tiba Sabtu kemarin itu lalu terjadi serangan besar-besaran. Terjadi serangan besar-besaran. Nah, akhirnya ini yang kemudian memunculkan analisa dari sebagian kalangan bahwa memang ini ada semacam kesengajaan dari pihak Israel, dari pihak Zionis sendiri itu memancing Hamas itu melakukan serangan agar mereka memiliki legitimasi untuk menyerang balik Hamas dengan eskalasi serangan, lebih mematikan lagi dalam rangka untuk melumpuhkan Hamas selama-lamanya. Karena memang targetnya sekarang yang dibangun itu adalah menghabisi Hamas sekarang ini. Dan itu dengan legitimasi kekuatan internasional. Nah, di sisi yang lain memang ada juga gambaran, karena bagaimanapun Israel ini saat ini ya, dikenal sebagai negara yang memiliki teknologi tempur paling top begitu. Teknologi tempur paling top. Bahkan kan Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan kan mau menjalin kerjasama dengan Israel itu untuk teknologi pertahanan gitu, mau beli peralatan-peralatan tempurnya Israel. Jadi sudah ada sinyal-sinyal begitu dari Pak Prabowo sendiri. Makanya kemudian akhirnya munculkan gambaran semacam ini. Tapi itu hanya merupakan analisa saja. Sebab bagaimanapun memang Hamas itu sendiri sejak awal kan dikenal sebagai gerakan perlawanan terhadap kedudukan Israel, sehingga mereka, apalagi kemudian mereka memang memiliki dasar-dasar Islam di dalam gerakan perlawanannya, berbeda dengan PLO atau Fatah yang memang nasionalis. Kalau Hamas ini kan sudah makanya kemudian Hamas ini kan singkatannya Harokat Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Dasarnya memang Islam. Sehingga memang sampai kapanpun kedudukan Israel itu tentu di mata bangsa Palestina khususnya tetap dibaca sebagai pasukan pendudukan penjajah gitu. Maka semangat perlawanan itu tentu tidak akan pernah hilang, khususnya dari bangsa Palestina.
Sehingga terlepas dari misalnya adanya istilahnya analisa-analisa seperti itu, kita tentunya menganggap bahwa serangan Hamas kepada pasukan Zionis itu bagian dari gerakan perlawanan terhadap para penjajah. Apakah itu analisanya begini atau begitu, kita melihatnya demikian. Dan itu tentu adalah sebuah gambaran dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhriju ma akhrajukum. Itu semangat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, terutama mereka yang menghadapi serangan atau pendudukan dari pasukan-pasukan dari orang-orang kafir. Wa qatiluhum haitsu thaqiftumuhum. Perangi mereka di mana saja mereka berada. Kata Allah. Wa qatiluhum haitsu thaqiftumuhum. Perangi mereka di mana saja mereka engkau temui. Wa akhrijukum kama wa akhrijukum kama akhrajukum. Dan usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Jadi ini kan merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum muslimin tidak boleh kehilangan semangat perjuangan atau perlawanannya, lebih-lebih ketika mereka memang berada pada posisi diserang atau dijajah. Dan fakta itu yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan itu pun juga sudah bisa dipahami oleh banyak kalangan umat manusia, bukan hanya kaum muslimin saja, bahwa Israel memang atau Zionis Yahudi itu memang sebagai penjajah, sebagai penjajah atas bumi Palestina. Sudah, memang fakta begitu. Makanya kemudian kita bisa melihat kan ada banyak gelombang unjuk rasa gitu di banyak negara-negara, bahkan di negara-negara barat gitu. Bukan hanya di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan di negara-negara barat yang mereka meminta agar serangan itu dihentikan. Sebab serangan itu sudah dinilai sudah tidak lagi rasional. Sebab itu sudah gambaran dari genosida. Genosida ini genosida ini apa istilahnya bermaksud untuk menghilangkan etnis tertentu dari umat manusia, ya, mau menghilangkan, jadi pembunuhan massal gitu, dengan maksud untuk menghilangkan ras atau bangsa tertentu atau etnis tertentu. Nah, di sisi yang lain sebenarnya peristiwa ini juga seharusnya juga memberikan gambaran kepada kaum muslimin khususnya bahwa memang Israel ini ternyata bukan hanya negara Israel ini tentu tidak bisa kita pandang kekuatannya itu hanya pada sebatas entitas Israel sebagai negara. Karena kalau kekuatannya itu kita hanya pandang sebagai Israel sebagai sebuah negara, ini seharusnya selesai urusannya. Sebab Israel itu sendiri itu adalah sebuah wilayah dengan penduduk yang beretnis Yahudi itu hanya sekitar 7 juta. 7 juta orang. Dan selebihnya itu, jadi penduduknya itu kurang lebih sekitar 14 sampai 15 juta. Nah, selebihnya itu memang bangsa-bangsa Arab, terutama bangsa Palestina yang dijajah begitu, yang ada di negara Israel. Nah, mereka tentunya itu ketika berhadapan dengan kekuatan kaum muslimin, ini sebenarnya akan selesai urusannya. Sebab
bagaimanapun mereka itu juga, kalau kita kembali melihat kepada karakter itu, bangsa yang takut mati. Jadi Israel ini bangsa yang takut mati. Nah, kita bisa melihat dalam banyak tayangan itu, bangsa Palestina itu melawan hanya dengan lemparan batu, itu bikin mereka terbirit-birit. Jadi seperti Intifadah, gerakan Intifadah yang memang diinisiasi oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah itu, yang syahid dibom oleh Yahudi. Ini kan beliau yang menginisiasi berdirinya Hamas, Syekh Ahmad Yasin, ulama buta, lumpuh lagi, tapi beliau mampu menginisiasi semangat perlawanan bangsa Palestina itu sampai kemudian dikenal dengan gerakan Intifadah, melawan Israel hanya dengan lemparan batu. Itu terbirit-birit itu orang Yahudi. Jadi itu semakin menegaskan mereka ini memang bangsa yang takut mati, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Nah, kalau kemudian bangsa yang takut mati melawan umat yang memang mencari mati, ya kan selesai urusannya sudah itu. Sudah selesai. Nah, kaum muslimin itu ketika mereka berperang dengan Yahudi, yang mereka kehendaki itu memang mencari syahid. Apalagi kaum muslimin Palestina itu memang mereka bangsa yang sudah lama sekali hidup di dalam penindasan, di dalam penjajahan. Bangsa yang seperti ini kan seolah-olah tidak banyak harapan akan masa depan dunianya, itu tidak banyak. Tidak banyak harapannya untuk masa depan dunianya. Yang ada pada mereka itu semangat perlawanan. Makanya kita bisa melihat kok di YouTube itu anak-anak Palestina itu kecil itu berani sama orang-orang Yahudi, sama pasukan-pasukan Yahudi, memarahi mereka, mengusir, ini tanah kami, pergi kamu ke sana. Anak kecil gitu terhadap bangsa Israel itu, marah-marah mereka itu. Bahkan mereka yang juga ikut melempari batu segala macam. Jadi tentu semangat perlawanan seperti itu tetap akan tumbuh di tengah bangsa yang sudah terbiasa hidup menderita itu. Beda dengan bangsa yang sudah terbiasa hidup enak, itu lain itu sudah. Jadi hidup di zona nyaman itu akhirnya apa? Menjadikan mereka itu khawatir dengan kehidupan akhiratnya karena sudah merasa nyaman dengan dunia. Nah, ini seperti Yahudi ini. Seperti Yahudi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mereka dinyatakan mereka ini bangsa manusia yang paling rakus akan kehidupan dunianya. Paling rakus mereka. Nah, kalau dengan bangsa yang seperti itu selesai gampang urusannya. Masalahnya sekarang itu adalah bahwa Yahudi ini sudah membuat jaringan yang mengglobal. Sudah menggurita, kekuatannya itu menggurita. Yahudi. Penampakannya itu Israel, negara Israel yang hanya 7 juta bangsa Yahudi itu aja. Tapi pengaruhnya ini yang mengglobal. Pengaruhnya ini yang bisa kita rasakan. Dia memborbardir Gaza selama berhari-hari dengan kerusakan seperti itu. PBB yang mayoritas, PBB yang sebagai lembaga dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Amerika bahkan menyatakan dukungannya, mengirimkan armada perangnya itu ke Palestina. Bahkan Perdana Menteri Inggris itu menyatakan memang sudah kuat alasannya untuk melenyapkan Hamas. Perdana Menteri Inggris memang sudah kuat alasannya untuk melenyapkan Hamas. Nah, ini kita bisa merasakan inilah pengaruh Yahudi. Termasuk juga dari negara-negara Muslim. Dari negara-negara Muslim itu bahkan hanya sekedar pernyataan kecaman untuk menghentikan serangan dari para penguasanya itu hampir-hampir tidak ada.
Hampir-hampir tidak ada. Ya rakyatnya saja yang berdemo-demo berhari-hari, beribu-ribu turun ke jalan. Padahal para penguasa muslim itu tentu yang diharapkan bukan hanya sekedar kecaman, karena kalau kecaman itu rakyat juga bisa. Rakyat juga bisa. Yang diharapkan dari mereka itu apa? Menggerakkan kekuatan militer yang mereka miliki. Sebab buat apa itu? Arab Saudi itu menjadi kekuatan terbesar di Timur Tengah. Ya, Arab Saudi itu kekuatan terbesar di Timur Tengah. Karena dia sudah menggelontorkan Arab Saudi itu terutama di masanya ini sekarang Pangeran Muhammad bin Salman itu sudah jor-joran beli peralatan-peralatan militer itu. Tapi itu menjadi tidak ada gunanya sama sekali. Termasuk juga Pakistan yang menjadi negara memiliki nuklir. Pakistan. Jadi sama sekali tidak ada tergerak, ya. Padahal kalau misalnya saya sendiri tuh pernah mengalami kejadian begini. Waktu tahun 2001 itu pagi-pagi dengar berita Amerika diserang dan meluluhlantakkan 2 gedung WTC di ambruk. Bapak kan pernah dengar berita itu juga. Kira-kira yang dirasakan apa? Waktu pertama kali dengar berita itu kayak surprise betul ya. Saya sendiri surprise betul itu Pak. Karena yang menyerang dikatakan adalah Osama bin Laden. Yang diserang itu yang dinyatakan begitu. Dan kemudian dinampakkan itu peristiwa runtuhnya gedung itu secara dramatis itu tambah surprise itu. Luar biasa. Tambah surprise, tambah ya kaget. Apalagi kalau kita mendengar misalnya kita bangun pagi-pagi lalu berita muncul di televisi, Ka'bah hancur dibom. Itu apa enggak tambah surprise? Apa enggak tambah gimana mungkin ya kita kalau dengar berita begitu kira-kira pagi-pagi itu misalnya bangun tidur subuh habis doa lalu Pak Yarto kami yang dengar berita tadi malam gitu. Apa? Ka'bah dibom oleh Israel, meluncurkan rudal, kena Ka'bah hancur, banyak jamaah haji wafat misalnya begitu. Kira-kira bosan gitu. Pas ngadep pada umat bijeng dia. Kalau cerita Ka'bah itu seperti itu. Pasti itu satu kekagetan yang luar biasa. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan dalam sabdanya yang bermakna hancurnya Ka'bah dalam pandangan Allah itu lebih ringan daripada matinya seorang Muslim tanpa hak. Hancurnya Ka'bah. Jadi kalau kaum muslimin sedunia itu sudah melihat Ka'bah hancur itu shock, pasti akan shock gitu. Pasti akan shock kalau mendengar berita seperti ini. Di masa yang lalu pernah Ka'bah itu dijarah, memang ada kejadian dijarah oleh kekuatan pasukan Khawarij dan mereka sampai membunuh jamaah haji dan mengambil Hajar Aswad yang waktu itu Hajar Aswad masih utuh, masih berupa batu itu. Mereka ambil. Itu shock gitu. Apalagi kemudian Ka'bah itu sampai misalnya kena peluru kendali, sampai apa itu tidak mungkin saja. Nah, bagi Allah hancurnya Ka'bah itu lebih ringan daripada matinya seorang Muslim tanpa hak, tanpa hak. Nah, sementara kemudian kita bisa melihat hari-hari ini bagaimana kaum muslimin itu dibombardir di Gaza itu. Jadi kalau sudah kita membayangkan mereka kan tinggal kayak seperti umumnya negara-negara Timur Tengah itu daerah-daerah padat penduduknya itu kan tinggalnya di flat itu. Apa namanya? Apartemen gitu.
Jadi yang namanya perumahan itu ya bukan seperti kita, tapi sudah apartemen-apartemen. Nah itu dibom, satu apartemen dibom dulu lantai. Nah itu berapa orang dari situ yang tertimbun di situ? Itu satu apartemen nanti itu berapa tingkat berapa. Ini kalau kita lihat banyak tayangannya di YouTube itu, orang-orang Palestina itu yang kemudian mengabadikan serangan-serangan itu. Hanya kalau di beberapa aplikasi itu langsung ditutup, langsung dihapus, kayak seperti di TikTok gitu. Itu yang menayangkan penyerangan itu langsung dihapus oleh TikTok gitu. Langsung dihapus. Jadi tidak ingin peristiwa itu diketahui. Langsung dihapus. Di Facebook juga sama. Itu langsung dihapus. Nah, ini maksud saya di sini adalah bahwa Yahudi itu sekarang sudah bukan hanya sekedar kekuatannya itu terrepresentasi pada sebuah negara Israel, tapi sudah kekuatannya itu mengglobal, menggurita, mendunia. Bahkan negara-negara besar pun akhirnya tunduk mengikuti kepada, bahkan seperti dikatakan Amerika itu adalah Israel yang besar, Israel itu adalah Amerika yang kecil, katanya begitu. Untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya Yahudi. Nah, jadi artinya di sini adalah kaum muslimin tidak akan pernah bisa menghadapi kekuatan global Yahudi itu kalau mereka itu berada dalam keterpecah belahannya seperti saat ini. Apalagi hanya mengandalkan Palestina saja untuk melawan Yahudi, tidak akan pernah bisa. Sebab kaum muslimin itu ya harus berada dalam satu kesatuan. Harus menjadi, apalagi sekarang umat Islam itu sudah menjadi umat yang global, maka ketika kemudian ada kesatuan, persatuan di tengah-tengah mereka, kaum muslimin itu akan menjadi sebuah kekuatan global juga. Dan itu nanti bisa dikatakan kalau sekarang itu istilahnya head to head. Head to head itu sudah apa istilahnya? Nah, kekuatan berimbang gitu. Dengan Yahudi, dengan kekuatan, sudah menjadi kekuatan berimbang. Nah, kalau kemudian tidak ada persatuan di tengah-tengah kaum muslimin, sampai kapanpun itu justru akan menjadi kelemahan buat mereka. Ya seperti sekarang, katakanlah kemudian serangan Hamas itu justru menjadi legitimasi, seluruh dunia membenarkan Hamas harus dilenyapkan. Kalau sudah Hamas lenyap berarti Gaza itu sudah masuk Yahudi gitu, masuk Israel gitu. Sudah habis Gaza gitu. Kalau di barat memang sudah di bawah kontrol Yahudi memang. Kalau Gaza ini memang meskipun diblokade tapi di dalamnya itu tidak dikontrol, tidak bisa dikontrol. Jadi sepertinya memang sekarang ada upaya-upaya untuk mengontrol sepenuhnya Gaza. Nah, yang sangat disayangkan sekali lagi adalah diamnya. Nah, karena itulah para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama pada saat ini. Karena bahkan tidak sedikit kaum muslimin pun yang salah persepsi di dalam memandang persoalan ini. Ada ulama-ulama itu yang justru malah menyatakan begini, harusnya Palestina itu jangan melawan. Harusnya Palestina itu hijrah saja dari Palestina. Dan mereka berdalil menggunakan dalilnya Rasulullah. Rasulullah itu hijrah dari Mekah karena mereka ditindas. Hijrah dari Mekah karena mereka ditindas oleh kaum kafir Quraisy, hijrah ke Madinah. Harusnya itu Palestina itu hijrah, jangan melawan. Nah, ini para ulama yang mengatakan begini. Para ulama. Ini kan sama seperti dulu, harusnya para pahlawan itu tidak usah perang gitu. Udah anu saja kan gitu. Kan seperti itu sebenarnya. Ini kan satu hal yang sangat memprihatinkan, bukan mendoakan, bukan ikut membantu menyuarakan perlawanan itu, tapi malah melemahkan. Dan salah pula dalam pengambilan dalil, karena Rasulullah itu dianggap hijrah keluar dari Mekah itu karena lemah.
Padahal tidak. Rasulullah hijrah itu karena perintah Allah untuk hijrah ke Madinah yang sudah siap untuk menegakkan kekuasaan Islam. Akhirnya Rasulullah diperintahkan hijrah dan setelah itu beliau memulai itu kekuasaan di Madinah. Nah, jadi demikianlah para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini memang benar-benar yang seharusnya menjadi solusi bagi persoalan Palestina itu tidak lain adalah persatuan kaum muslimin, ya, yang itu termanifestasikan dalam satu kekuatan kepemimpinan. Kalau di dalam Islam itu fikih itu menyebutnya khilafah Islamiyah. Jadi khilafah Islamiyah ini adalah kekuatan politik yang menyatukan semua potensi kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan yang bisa menggerakkan kaum muslimin untuk bisa di satu sisi memberikan perlawanan kepada musuh-musuh Islam, kemudian di sisi yang lain juga membangun kekuatan yang berpengaruh. Ini memang harus ada, itu yang jadi solusi. Karena memang Palestina itu sendiri tidak akan bisa dibebaskan dari Israel kecuali ada kekuatan dari luar Palestina, dan itu adalah kekuatan kaum muslimin. Kalau mengandalkan Barat, Barat sekarang malah mendukung Israel. PBB diam, sama sekali tidak ada seruan-seruan atau resolusi untuk menghentikan serangan. Kalaupun toh misalnya mau melakukan atau mengambil resolusi, pasti itu akan di-veto sudah sama Amerika seperti yang dulu-dulu, seperti yang sudah-sudah. Nah, itu kan keadaan yang menunjukkan gambaran betapa bahwa Yahudi itu sekarang sudah menjadi kekuatan global, dan untuk melawannya harus dengan kekuatan global juga, tidak bisa ini. Nah, itu mungkin para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bicarakan atau kita bahas bersama pada kesempatan sore hari ini, dari ayat 96 surah Al-Baqarah ini, yang kemudian kita kaitkan dengan fakta saat ini berupa invasi Zionisme Yahudi ke jalur Gaza Palestina yang sampai saat ini masih belum berhenti eskalasi serangan-serangan mereka itu, dan sama sekali pun tidak ada reaksi yang diharapkan dari kaum muslimin, khususnya para penguasa negeri-negeri muslim yang mereka sejatinya memiliki kekuatan fisik atau militer untuk melawan hegemoni Yahudi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah kita bahas bersama. Kami akhiri dulu. Alhamdulillah wa iyyakum salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.